dengan renungan. Marilah kita terlebih dahulu datang pada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang bersabda, dan kami bersyukur juga bahwa kami boleh mengenal Dikau dan mendengar suara-Mu. Tolong ya Tuhan, Kau berbicara kepada kami pada saat ini, dan Kau tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan mendasari renungan kita ini dengan dua ayat di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 11 dan 12. Dikatakan demikian, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan-Mu, sehingga nama Yesus, Tuhan kita, dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudara, berdasarkan ayat tadi, kita ingin bertanya 3 pertanyaan yang besar di dalam hidup seseorang. Pertama-tama, kita akan siapakah aku? Dan kita juga ingin bertanya, mengapa aku ada di sini? Dan kemudian yang ketiga, apa tujuan hidupku? Nah, kalau kita bertanya siapakah aku, masing-masing kita terdiri dari 3 unsur. Pertama-tama roh, kedua jiwa, dan kemudian tubuh. Roh adalah bagian dari diri kita yang kekal. Roh kita diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Jadi dengan roh itu kemudian kami dapat berhubungan dengan Allah. Dan kemudian kita juga mempunyai jiwa. Ini adalah bagian dari kita yang unik, yang berbeda dari siapapun. Nah, dengan jiwa kita terhubung dengan dunia rohani sekitar kita dan juga di atas kita. Kita juga terhubung dengan dunia spiritual dan dunia psikis, dunia jiwani di sekitar kita. Nah, untuk itu kita mempunyai pikiran, kita mempunyai perasaan, emosi, kita mempunyai akal sehat, kita mempunyai imajinasi, dan kita juga mempunyai kehendak. Nah, masing-masing kita satu dengan yang lain berbeda-beda. Pikiran kita berbeda, emosi kita juga berbeda, demikian juga cara berpikir kita juga berbeda. Angan-angan kita atau imajinasi kita juga masing-masing berbeda. Dan kita juga mempunyai kehendak yang berbeda. Nah, jiwa ini yang membedakan kita dengan orang lain. Tapi selain itu kita juga mempunyai tubuh. Ini adalah bagian jasmani dari diri kita yang didiami oleh jiwa kita maupun roh kita. Nah, dengan tubuh kita itu kita terhubung dengan dunia fisik di sekitar kita, dan kita berhubungan melalui panca indera kita. Penglihatan kita, penciuman kita, pendengaran kita, perabaan kita, dan sebagainya. Nah, itulah siapa kita. Kita adalah roh yang mempunyai jiwa dan diam di dalam tubuh kita. Setelah kita mengenal siapakah kita akan bertanya pertanyaan kedua yang terpenting, yaitu mengapa kita ada di dunia ini? Mengapa kita ada di bumi ini? Berbicara mengenai tujuan hidup kita. Dan di dalam bertanya-tanya mengapa aku ada di sini, kita juga perlu menanyakan siapa juragan kita, siapa bos kita, siapakah yang berkuasa di dalam hidup kita. Apakah itu Yesus? Entah itu seseorang yang lain, ataukah sesuatu yang lain. Katakanlah duit, apakah itu yang adalah bos kita, juragan kita, penguasa diri kita?
Nah, kita juga selain daripada bertanya-tanya tentang siapa yang menjadi menguasai hidup kita, kita juga biasanya banyak di antara kita itu juga mempunyai pasangan hidup. Kita ini menikah atau kita ini lajang? Dan kalau kita menikah dengan siapa? Karena di dalam pernikahan kita itu kita mengikatkan diri di dalam suatu komitmen. Bahkan ada orang yang tidak tahu dia itu menikah dengan siapa, karena orang-orang yang dia kasih itu banyak, termasuk istri sampingan-sampingan yang lain. Nah, jangan sampai kita begitu. Kita tahu siapa pasangan hidup kita, siapa yang dengan dia kita ingin menjalani hidup ini bersama. Dan selain penguasa hidup kita, pasangan hidup kita, kita juga bertanya tentang misi hidup kita. Kita itu mau apa? Ya. Nah, kita itu mempersiapkan diri untuk menjawab misi itu dengan mengejar pendidikan. Kita juga mengejar karier di dalam pekerjaan kita, dan kita juga bertanya tentang apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi sesuatu yang kita ingin mengabdikan diri kita sepenuhnya, apa yang kita ingin curahkan hidup kita untuknya. Nah, untuk ini kita perlu fokus, kita perlu mempunyai tekad untuk mengajar apa yang menjadi misi hidup kita. Nah, kita telah bertanya dan mencoba menjawab siapakah kita, mengapa kita ada di bumi ini, dan kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu kemana tujuan hidup kita. Kita mau berdoa, kita mau merencanakan, bahkan kita mau mengejar akan apa yang menjadi passion kita, tujuan hidup kita, tekad untuk menjalankan hidup, sesuatu yang kita ingin menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk itu. Nah, inilah yang perlu kita jawab setelah kita tadi menentukan siapa penguasa diri kita. Dan kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai juragan kita, sebagai penguasa hidup kita, maka kemudian kita juga tahu kemana kita akan pergi. Kita akan ke surga. Sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kesitulah kita akan pergi. Dan kita tahu bahwa kita dapat masuk ke sana, kita dapat pergi dan masuk ke sana oleh karena kita mengenal Dia yang telah menebus kita dan membukakan jalan bagi kita. Dia sendiri yang ngendika, Dia sendiri yang bersabda, akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, kalau kita mengenal Tuhan Yesus, kita tahu bahwa kesanalah kita akan pergi. Karena Dia tidak mengatakan jalannya begini, jalannya begitu, tapi Dia mengatakan akulah jalan. Dengan mengenal Tuhan Yesus, kita mengenal jalan itu dan kita tahu kita akan kemana. Kesitulah kita akan pergi. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa sangat penting bagi kita untuk mempunyai pengertian yang benar terhadap ketiga pertanyaan tadi, dan menjawabnya di dalam hati kita melalui hubungan kita pribadi kita dengan Kristus. Selamat menjalankan hidup, menyadari siapa kita, mengapa kita di sini, dan kemana kita akan pergi. Tuhan memberkati.
Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, baru saja kita mendapatkan berkat Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Kris. Kita akan aminkan firman Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kami antarkan untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk firman yang sudah dibagikan oleh Bapak Kris. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Kami mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Itulah tujuan hidup kami Tuhan. Lebih pada saat ini kami boleh memasuki Minggu Advent, di dalam kami akan menengok kembali tentang kasih Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus yang dilahirkan pada saat-saat 2000 tahun yang lalu. Terima kasih untuk pengorbanan yang sudah diberikan kepada Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Biarlah Tuhan berkati kami semuanya dan Pak Kris yang menyampaikan. Biarlah kasih Tuhan, Roh Kudus menyertai keluarga Pak Kris. Bapa di surga, kami saat ini ingin berdoa secara syafaat. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan Tuhan pada saat ini Tuhan, banyak kondisi yang tidak mengenakan di dalam bangsa dan negara kami. Penyakit COVID yang belum sembuh Tuhan, yang belum selesai, dan juga kondisi politik yang cukup memanas Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan. Tolonglah Tuhan, Tuhan hadir di dalam negeri kami, mengurapi para pemimpin kami Tuhan. Biarlah kasih Tuhan menolong untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya, memberikan rasa aman kepada kami. Dan juga kami berdoa untuk saudara kami yang menolak pemerintah, yang menjelek-jelekkan, biarlah Tuhan memberikan hikmah dan pengertian supaya mereka pun juga mengerti bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan yang harus dihormati. Terima kasih Tuhan. Berkat untuk pandemi COVID yang sudah lagi kami juga akan menerima vaksinasi Tuhan. Tolong berkati Tuhan supaya vaksinasi ini menjadi lancar dan Tuhan berkati kami semua sehingga kami boleh menikmati kasih Tuhan melalui kebijakan pemerintah. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat Tuhan. Berdoa untuk desa kami Tuhan, DKI Budak Payung, Tuhan memberkati kami semua warga jemaat. Biarlah melalui tahun-tahun penantian Minggu Advent ini, Tuhan berkati kami semua untuk kami boleh merendahkan hati kami untuk mengucap syukur melihat kembali kasih Tuhan untuk kami. Biarlah kasih yang Tuhan berikan pada kami boleh kami salurkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, yang mengenal kami, dan orang-orang yang terdekat kami. Terima kasih Tuhan juga kepada anggota jemaat yang saat sedang sakit. Tuhan tengok, Tuhan urapi dengan kuasa darah Tuhan. Tuhan berkati segala usaha yang Tuhan lakukan, tapi biarlah mereka berharap kepada Tuhan untuk penyembuhannya. Saudara kami yang saat ini sedang mengalami permasalahan problema yang lain, Kau mengetahui mereka masing-masing Tuhan. Tolonglah Tuhan mereka satu persatu Tuhan urapi dan turunkanlah tangan Tuhan untuk menjamah mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami serahkan di dalam kasih Tuhan. Kami nyerahkan untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami Tuhan, anak-anak yang sedang studi, yang sedang mencari pekerjaan, yang akan juga melihat mereka dan menolong mereka, karena mereka adalah generasi yang akan meneruskan kabar kesukaan kepada lingkungan mereka Tuhan. Yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan berkati mereka, memberikan pasangan yang seiman, yang mengasihi Tuhan. Biarlah kasih Tuhan diwariskan pada keturunan-keturunan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, kesehatan kami di dalam tangan Tuhan. Kami mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami serahkan doa dan permohonan ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin.